never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Francesco Bagnaia jadi incaran Yamaha, berpotensi duetkan diri dengan Fabio Quartararo musim depan. Bursa transfer pebalap MotoGP kembali memanas jelang pertengahan musim 2025. Kabar terbaru menyebut bahwa Yamaha tengah mengincar juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, untuk bergabung bersama tim pabrikan mereka dan mendampingi Fabio Quartararo mulai musim 2026. Isu ini muncul setelah munculnya tanda-tanda ketidaknyamanan Bagnaia terhadap dinamika internal di tim Ducati, khususnya menyusul kedatangan Marc Marquez yang dinilai mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam beberapa pekan terakhir, sorotan tertuju pada suasana internal Ducati Lenovo Team yang semakin panas. Meski Bagnaia merupakan pebalap utama tim dan sudah mempersembahkan 2 gelar juara dunia, 2022 dan 2023, posisinya kini terasa terancam dengan kehadiran Marc Marquez yang langsung tampil kompetitif sejak debutnya dengan motor Desmo Sedici. Marquez, yang baru saja memperkuat tim pabrikan Ducati, diprediksi akan menggantikan peran utama Francesco Bagnaia. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat dan fans MotoGP, apakah Ducati kini lebih memprioritaskan Marquez dibanding Bagnaia, sang pemberi juara dunia? Dalam sebuah wawancara usai balapan di Jerez, Bagnaia mengungkapkan perasaannya yang mulai tidak nyaman dengan arah strategi timnya. Saya mengerti Ducati ingin menjadi tim terkuat dan punya pebalap terbaik. Tapi saya juga ingin merasa dipercaya dan dihargai sebagai juara dunia. Beberapa keputusan akhir-akhir ini membuat saya merasa seperti bukan prioritas, ujar Bagnaia. Meskipun komentarnya masih diplomatis, sejumlah sumber internal menyebut bahwa hubungan antara Bagnaia dan manajemen Ducati mulai mengalami keretakan. Terutama karena Ducati tampak begitu antusias terhadap performa Marquez, bahkan sebelum pebalap Spanyol itu resmi menjadi pebalap tim utama. Marquez sendiri dilaporkan telah mendapatkan akses data dan dukungan teknis yang sangat dekat dengan level tim pabrikan sejak awal musim, sebuah hal yang disebut-sebut mulai mengusik kenyamanan Bagnaia. Mencium ketegangan tersebut, Yamaha langsung bersikap aktif. Tim asal Iwata itu dilaporkan telah membuka komunikasi informal dengan perwakilan Bagnaia. Sumber terpercaya di Paddock menyebut bahwa Yamaha siap menawarkan kontrak besar dengan nilai gaji yang kompetitif dan posisi sebagai pebalap utama berdampingan dengan Fabio Quartararo. Yamaha sendiri tengah dalam proyek besar membangun kembali kejayaan mereka setelah beberapa musim sulit dengan motor YZR-M1 yang tertinggal dalam aspek performa dibanding pabrikan Eropa seperti Ducati dan KTM. Mereka melihat kombinasi Quartararo-Bagnaia sebagai duet impian, 2 juara dunia, 2 gaya membalap berbeda, dan 2 sosok dengan pengalaman besar di level tertinggi. Kami ingin membentuk tim terkuat, bukan hanya dalam hal teknologi, tapi juga dari sisi pebalap. Quartararo adalah pilar kami. Tapi membayangkan dia berdampingan dengan Bagnaia. Itu akan jadi tim paling komplit di grid. Selain tawaran finansial yang menggiurkan, Yamaha juga menjanjikan kepada Bagnaia peran yang lebih besar dalam pengembangan motor. Hal ini dianggap penting karena Bagnaia dikenal sebagai pebalap yang sangat teknikal dan senang terlibat dalam penyempurnaan motor. Di Ducati, peran itu kini mulai terpecah, terutama setelah Marquez mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan teknis bersama tim pabrikan. Jika Bagnaia benar-benar pindah ke Yamaha, ia akan mendapatkan peran serupa dengan yang pernah dimiliki Valentino Rossi, pemimpin proyek, panutan tim, sekaligus tumpuan dalam strategi jangka panjang. Yamaha bahkan disebut siap memindahkan sebagian teknisi dan engineer pilihan Bagnaia dari Ducati ke proyek mereka, untuk mempercepat proses adaptasi. Di sisi lain, Ducati kini dihadapkan pada dilema besar. Mereka punya 2 pebalap luar biasa, Marquez dengan pengalaman 8 gelar dunia dan daya tarik komersial luar biasa, dan Bagnaia sebagai ikon baru mereka yang terbukti membawa 2 gelar juara dunia secara beruntun. Publik MotoGP menilai keputusan Ducati untuk lebih memanjakan Marquez sebagai langkah yang berisiko tinggi. Banyak yang mengingat bagaimana dinamika tim bisa hancur jika 2 bintang besar tidak dikelola dengan baik, seperti yang pernah terjadi antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, atau antara Rossi dan Marquez di masa lalu. Jika Ducati terlalu condong ke Marquez dan kehilangan Bagnaia, maka mereka harus siap kehilangan sosok yang telah membawa stabilitas dan performa luar biasa selama beberapa musim terakhir. Meski belum ada pengumuman resmi,
potensi perpindahan Francesco Bagnaia ke Yamaha bisa menjadi transfer paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP modern. Jika hal itu benar terjadi, maka musim 2026 akan menyajikan pertarungan sengit antara dua kekuatan besar, Yamaha yang bangkit bersama dua juara dunia, dan Ducati yang membentuk era baru bersama Marc Marquez. Untuk saat ini, semua mata akan tertuju pada langkah Ducati selanjutnya. Akankah mereka mampu menjaga kepercayaan Bagnaia, atau justru membiarkan Yamaha mencuri permata terbesarnya? Musim MotoGP 2025 tampaknya menjadi mimpi buruk bagi Francesco Bagnaia. Alih-alih bangkit setelah kegagalan mempertahankan gelar musim lalu, sang juara dunia dua kali justru semakin tenggelam dalam performa tak konsisten. Satu kemenangan dari 5 seri awal membuat posisi Bagnaia kian terjepit, terutama dengan sorotan tajam yang tertuju pada penampilannya yang jauh dari ekspektasi. Bagi Davide Tardozzi, bos tim Ducati Lenovo, kesabaran terhadap pembalap andalannya itu mulai habis. Dalam pernyataan yang tajam dan tanpa basa-basi, Tardozzi mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sikap Bagnaia yang terus-menerus menyalahkan motor Desmos Edici GP24 sebagai biang keladi keterpurukannya. Kami semua tahu GP24 bukan motor yang sempurna. Tapi melihat Marc Marquez menungganginya dan meraih 3 kemenangan Grand Prix serta mendominasi semua sprint race jelas membuktikan motor ini punya potensi luar biasa, ujar Tardozzi usai balapan di Jerez. Sudah cukup dengan alasan. Kami tidak butuh pembalap yang mengeluh. Kami butuh pembalap yang tahu bagaimana memaksimalkan apa yang ada di tangannya. Bagnaia, yang disebut-sebut sebagai pembalap paling konsisten di grid sejak 2022, kini malah tampak goyah, baik secara teknis maupun mental. Mantan juara dunia 500cc asal Spanyol, Alex Criville, bahkan menyebut bahwa masalah utama Bagnaia ada pada aspek psikologis. Ia menduga kegagalan mempertahankan gelar musim lalu setelah dominasi panjang membuat mental Bagnaia terpukul. Saat Anda terbiasa menang, lalu tiba-tiba segalanya tak berjalan sesuai rencana, itu bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang pembalap. Saya pikir saat ini Pecco tengah berada dalam situasi itu, kata Criville dalam wawancara dengan stasiun televisi Spanyol. Ironisnya, dalam kondisi Bagnaia yang merosot, sosok Marc Marquez justru mencuri perhatian. Rekan setim Bagnaia yang baru bergabung ke tim pabrikan Ducati tahun ini tampil heroik dan menjadi pusat sorotan. Marc tak hanya cepat di lintasan, tapi juga membawa aura baru ke dalam garasi Ducati, yang kini lebih hidup dan kompetitif. Dengan 3 kemenangan GP dan 5 kemenangan sprint race, Marquez menjelma sebagai pemimpin tak resmi di dalam tim, baik secara performa maupun mentalitas. Bahkan di mata publik dan media, dialah jagoan baru Ducati. Marc datang, mengenal motor yang benar-benar baru baginya, dan langsung menunjukkan kelasnya. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak komplain, hanya fokus membalap dan menang. Itu mentalitas pemenang sejati, puji Tardozzi. Sementara itu, Pecco Bagnaia kian tertinggal tak hanya dari Marc, tapi juga dari rider-rider lain yang menunggangi Desmos Edici GP24. Salah satunya adalah Alex Marquez, pembalap Gresini Racing, yang kini tampil lebih konsisten dan bahkan berhasil mengalahkan Pecco di 8 dari 10 balapan, jika dihitung sprint dan balapan utama. Desmos Edici GP24, motor yang awalnya diprediksi menjadi senjata utama Ducati untuk kembali mendominasi musim ini, justru berubah menjadi sumber keluhan utama Bagnaia. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa karakteristik GP24 tidak cocok dengan gaya membalapnya, terutama saat memasuki tikungan cepat. Namun, komentar ini terdengar kontradiktif ketika pembalap lain dengan motor yang sama justru meraih hasil lebih baik. Pihak internal Ducati kabarnya mulai mempertimbangkan opsi strategi jangka menengah, termasuk kemungkinan mengganti pendekatan teknis yang terlalu berpusat pada gaya Bagnaia. Bahkan spekulasi liar mulai beredar tentang potensi pergeseran status Bagnaia di tim jika Marquez terus menunjukkan performa luar biasa. Situasi ini juga memantik diskusi hangat di antara penggemar dan pengamat. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah Bagnaia mampu beradaptasi di tengah tekanan besar dari dalam dan luar tim.
Sebagian menganggap ia terlalu terlena dengan statusnya sebagai anak emas Ducati dalam beberapa tahun terakhir, dan kini kesulitan saat harus berbagi spotlight dengan Marquez. Di sisi lain, para pendukung Bagnaia menilai Ducati tidak memberikan dukungan teknis yang memadai, terutama ketika perkembangan GP24 lebih banyak mengarah ke kebutuhan pembalap lain. Namun pandangan ini terbantahkan oleh hasil nyata di lintasan. Yang pasti, MotoGP 2025 masih panjang. Namun jika Bagnaia tidak segera menemukan solusi, posisinya bukan hanya terancam di klasemen, tapi juga di dalam tim. Tardozzi sendiri menegaskan bahwa performa tetap menjadi ukuran utama dalam menilai kontribusi pembalap. Di Ducati, tak ada tempat bagi rasa puas diri. Gelar juara kemarin sudah lewat. Yang kami butuhkan sekarang adalah pembalap yang bisa menang hari ini dan besok, tegasnya. Dengan Le Mans sebagai seri berikutnya, sorotan akan tertuju pada bagaimana Bagnaia menjawab tekanan ini. Apakah ia mampu membalikkan keadaan? Atau justru makin tersingkir dari bayang-bayang Marc Marquez yang semakin bersinar? Gigi Dalinya muak dengan keluhan Francesco Bagnaia tentang Desmosedici GP24 yang bukan masalahnya. Setelah rangkaian balapan menegangkan di sirkuit Jerez, sorotan bukan hanya tertuju pada pemenang kejutan Alex Marquez atau kegigihan Marc Marquez yang tetap finish meski mengalami kecelakaan, melainkan juga pada sindiran tajam dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, kepada pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia. Pasca balapan, Dalinya kembali menulis reviewnya melalui media yang tak biasa, akun LinkedIn pribadinya. Tulisan tersebut dengan cepat menjadi perbincangan di kalangan padek dan penggemar MotoGP karena nadanya yang lugas, penuh kritik, dan tidak lagi menyembunyikan kekesalan terhadap performa sang juara unggulan Ducati itu. Desmosedici GP24 adalah motor paling sempurna yang pernah kami ciptakan, tulis Dalinya. Kemenangan ke-22 beruntun kami buktikan hal itu. Tapi sangat disayangkan bahwa tidak semua pembalap bisa memanfaatkan kesempurnaan ini. Tanpa menyebut nama secara langsung di awal, Dalinya mengarahkan kritiknya secara halus namun tegas kepada Bagnaia, yang hanya mampu finish di posisi ketiga pada balapan utama. Ia bahkan tertinggal dari Alex Marquez yang tampil konsisten dan Fabio Quartararo yang mengandalkan Yamaha yang secara teknis masih kalah dari Ducati. Ketika pembalap lain, dengan motor yang sama, bisa menang, dan Anda tidak, mungkin masalahnya bukan pada motornya, tulis Gigi dalam paragraf berikutnya, kalimat yang langsung ditafsirkan sebagai bentuk kejengkelan terhadap keluhan Bagnaia yang terus menyalahkan karakteristik Desmosedici GP24 sepanjang awal musim. Pada balapan di Jerez, Ducati sesungguhnya memiliki peluang besar untuk mendominasi penuh. Marc Marquez, yang tengah menunjukkan progres luar biasa dalam balapan sprint, justru mengalami crash di tengah balapan utama. Dengan absennya salah satu rival terberatnya, Bagnaia seharusnya mampu merebut kemenangan. Namun kenyataan berkata lain. Bukannya memanfaatkan situasi, Bagnaia justru tampil konservatif dan kehilangan posisi dari Alex Marquez yang agresif dan Fabio Quartararo yang tak pernah menyerah. Alex Marquez akhirnya mencetak kemenangan pertamanya di kelas utama, sementara Bagnaia hanya mampu mengamankan podium ketiga, hasil yang tidak sepadan dengan ekspektasi tim pabrikan Ducati. Bagnaia adalah pembalap yang sangat kami hargai, tetapi performanya akhir-akhir ini mengundang tanda tanya besar, tulis Dalinya. Kita tidak sedang berbicara soal motor eksperimental. Ini adalah motor terbaik yang telah membawa kami meraih dominasi musim lalu dan terus berlanjut tahun ini. Gigi pun tak pelit pujian untuk pembalap tim satelit mereka, Alex Marquez, yang tampil luar biasa di balapan kandangnya. Kemenangan yang pantas, bersejarah, dan mencerminkan kualitas luar biasa dari seorang pembalap yang berkembang pesat, tulis Gigi. Ia menyebut Alex sebagai salah satu simbol kekuatan kolektif Ducati, yang mampu menghadirkan pemenang dari berbagai lini dalam kejuaraan. Meski begitu, Marc Marquez yang mengalami crash juga tak luput dari komentarnya. Marc menunjukkan keberanian dengan kembali ke lintasan, meskipun motornya rusak dan kondisinya tidak ideal. Tapi keberanian saja tidak cukup. Di Ducati, kami menuntut hasil.
Mark sendiri hanya mampu finish di posisi ke-12 setelah sempat berada di barisan depan. Dalinya menilai performa dua pembalap pabrikan mereka, Bagnaia dan Mark, belum sejalan dengan filosofi performa tinggi Ducati. Dalam tulisannya, Dalinya juga memberikan refleksi yang dalam, kemenangan tidak hanya datang dari kekuatan mesin. Kemenangan datang dari kemampuan adaptasi, motivasi yang kuat, dan pemahaman akan dinamika balapan. Alex Marquez membuktikan itu. Fabio Quartararo bahkan bisa menjadi contoh, karena ia tidak punya motor sehebat kami. Dalinya juga menyoroti hasil sprint race yang luar biasa, di mana 6 Ducati menempati posisi 6 besar. Baginya, ini bukti bahwa GP24 bukan hanya kompetitif, tapi dominan. Maka, setiap keluhan dari pembalap soal setup atau karakteristik motor terdengar seperti alasan yang lemah. Meskipun tidak secara eksplisit mengatakan akan ada perubahan besar, tulisan Gigi Dalinya ini dibaca banyak pihak sebagai sinyal kuat bahwa posisinya sebagai pemimpin teknis di Ducati mulai kehilangan kesabaran terhadap pembalap yang tak mampu mengimbangi kecepatan motor. Ketika motor sempurna tidak menghasilkan kemenangan dari tim pabrikan, kita harus bertanya, apakah kita sudah memilih pembalap yang tepat? Kalimat terakhir Dalinya itu menjadi penutup yang paling menyentak. Dengan musim yang masih panjang, tekanan terhadap Bagnaia dan Marc Marquez kini akan semakin besar. Sementara pembalap satelit seperti Fabio Gianantonio dan Alex Marquez justru terus menanjak dan membuktikan diri. Apakah Ducati akan mempertahankan susunan pembalapnya di musim depan? Atau justru tulisan diari Dalinya kali ini adalah permulaan dari perombakan besar? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Desmosedici GP24 bukan masalahnya, setidaknya menurut Gigi Dalinya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.